Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Ikhwafillah, pemirsa channel Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Hadid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali lagi di konten kami, konten versus, yang kali ini kita kasih judul Murtadin dan Salib versus Mu'alaf dan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum mulai, ada informasi nih yang mau kami kasih kepada pemirsa sekalian. Ini bisa berita sedih, bisa juga berita gembira ya. Yaitu pemeran Sadat dan Salib dalam konten guyonan Kristologi kami akan berganti. Pemeran lama Sadat yaitu Kang Ipin ya, dan pemeran Salib yang lama yaitu Harun Ar-Rasyid harus undur diri karena Sadat harus meneruskan studi S2-nya dan Salib harus menyelesaikan studi S1-nya, sehingga mereka agak kesulitan membagi waktu, sehingga kemudian kami putuskan untuk di stop dulu untuk syuting-syuting Sadat dan Salib. Kemudian akan digantikan oleh pemeran baru yaitu Yunus Ibrahim ya. Disapa dulu penonton. Assalamualaikum. Nah, ini juga dari, sudah tahu ya, sudah apa ya, dari keluarga Mu'alaf juga. Kemudian sebelah kiri saya ini pemeran Sadat yang baru dari pengganti Sadat yang lama yaitu Wahyu Joko Lelono. Disapa dulu pemirsa ya. Ini ya, namanya Wahyu, Mas Wahyu. Nah, jadi itu mudah-mudahan nanti dengan pemeran baru ini tampilan dari konten guyonan Kristologi bisa lebih baik, karena panjang masih ada 50 episode, kita baru menyelesaikan 14, jadi masih panjang. Jadi minta doa restunya dari pemirsa sekalian. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, kembali ke konten kita, konten versus yang judulnya kali ini adalah Murtadin dan Salib versus Mu'alaf dan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang mau kami sampaikan. Yang pertama, ya ini kan sekarang lagi rame-ramenya nih tentang salib nih ya, di medsos ya dan di berita. Tapi kami tidak mau mengomentari apa yang terjadi sekarang. Ini cuma apa yang menjadi unek-unek kami aja gitu ya. Nah, yang pertama, seorang murtadin yang dulunya Islam kemudian keluar dari Islam karena pindah agama menjadi Kristen atau Katolik, maka dia sudah meninggalkan, sudah keluar dari ajaran tauhid ya, ajaran yang mengesahkan satu Tuhan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kemudian berganti dan mengimani ajaran yang namanya ajaran Trinitas atau Tritunggal, Tuhan 3 ya, baik Katolik maupun Protestan. Nah, sebaliknya Mu'alaf yang dulunya mengimani ajaran Tritunggal atau Trinitas, ketika dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah putus hubungan dengan ajaran Tritunggal atau Trinitas, dan kemudian dia menjalin hubungan atau dia terkoneksi, dia mengimani ya, dia meyakini satu ajaran baru yang namanya ajaran tauhid ya, ajaran dengan cukup hanya Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain, tidak boleh ada yang lain ya, yaitu ajaran tauhid ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, ada perbedaan paradigma berpikir sebetulnya yang ini kami ingin jelaskan ya. Jadi perbedaan paradigma berpikir antara Kristen dan Islam ya. Misalnya contoh, kenapa orang Islam banyak yang mengatakan Injilnya orang Kristen itu kan palsu, karena banyak ayat-ayat yang dipalsukan, banyak ayat-ayat yang kontradiksi dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita pakai paradigma berpikir Islam. Sementara di sisi lain orang Kristen punya paradigma berpikir sendiri ya, di mana mereka bukan itu cara berpikir mereka ya. Jadi yang disebut firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Maka kalau pemirsa mengikuti channel kami, ada orang Kristen yang berkomentar lucu, misalnya dalam satu konten versus yang sebelumnya yang tentang Al-Quran versus Injil ya, atau Alkitab. Ada yang berkomentar, kok ayat-ayat yang ditampilkan di ayat-ayat perjanjian lama saja,
Memangnya ada apa dengan ayat perjanjian lama? Emangnya orang Kristen nggak mau buang perjanjian lama yang segitu banyak? Ada berapa kitab itu kan di perjanjian lama gitu ya. Sehingga kemudian ini kan jadi tanda tanya gitu ya. Nah, tapi bukan itu persoalannya, karena mereka punya paradigma berpikir sendiri yang harus kita hormati dan kita tidak bisa ikut campur. Ya, sehingga kalau nanti dia berbalik tanya sama kita, nah kalau orang Islam mengatakan Injil orang Kristen itu palsu, mana aslinya? Kan begitu. Bisa nggak tunjukin yang aslinya sama kita, yang Kristen ini? Atau misalnya contoh lain, ini yang sekarang masalah salib ya, yang tren ya. Kan kita orang Islam sering mengkritik. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa ketika dia mati di salib, dia teriak, Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, dia teriak sama Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, maka dia nggak perlu minta tolong sama Tuhan yang lain, dia kan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini menurut paradigma berpikir kita orang Islam. Nah, kita tidak bisa paksakan paradigma berpikir kita kepada mereka. Kenapa? Karena orang Kristen meyakini bahwa Yesus is 100% God, but He is 100% a man. Artinya, Yesus itu 100% Tuhan, tapi 100% manusia. Nah, itu ajaran mereka, paradigma berpikir mereka. Maka ketika dia teriak, Eli Eli lama sabachthani, bukan dia minta tolong sama Tuhan yang lain, dia nggak bisa menolong dirinya sendiri, karena memang dia dipersiapkan untuk menebus dosa manusia. Itu menurut cara paradigma berpikir orang Kristen. Nah, disinilah Laboratorium Sains Kristologi tidak mau ikut terlibat dalam perdebatan antara cara berpikir yang berbeda ini. Kenapa? Karena kami menghormati ayat dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Ayat terakhir dalam surat Al-Kafirun. Yang artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Di sini ada hijab berpikir yang harus kita hormati, nggak boleh kita langgar. Islam punya cara berpikir sendiri, Kristen punya cara berpikir sendiri. Ya, Islam punya cara berpikir dengan tauhidnya, Kristen punya cara berpikir dengan trinitas atau tritunggalnya, dan ajaran-ajaran yang lainnya. Sehingga nggak bisa kita campur adukan antara cara berpikir kita ke mereka ataupun cara berpikir mereka ke kita. Jadi ini sudah berbeda, dua hal yang berbeda antara Islam dan Kristen yang tidak bisa dijadikan satu. Di sini makna talbisul haq bil batil. Tidak boleh kita mencampur adukan yang antara yang hak dan yang batil. Islam sudah ya merdeka, Islam sudah is the best, ya kan? Inna dina indallahil Islam, al-Islamu ya'lu wala yu'la alai. Tidak boleh kita meyakini ada kebenaran lain selain Islam. Ya kan, tidak boleh kita meyakini ada agama lain di luar Islam yang lebih baik, ya. Kita harus meyakini Islam satu-satunya agama yang sudah final. Gitu ya. Nah, sehingga mohon maaf lahir dan batin, makanya kami menolak. Banyak yang minta pada kami untuk mengomentari kasus rame-ramenya salib yang terjadi, tapi kami tidak mau berkomentar. Kenapa? Itu tadi, ya, kami tetap berpegang bahwa ada perbedaan paradigma berpikir antara Islam dan Kristen yang tidak bisa kita campur, ya. Jadi antara minyak dan air nggak bisa dicampur jadi satu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang paling penting, ikhwafillah rahimakumullah. Seorang murtadin ketika dia meninggalkan ajaran tauhid, maka dia sudah masuk kepada konsep, ya, yang berbeda, jauh berbeda, langit bumi berbeda, 1000% berbeda. Susah dan menggambarkan perbedaan itu gitu ya. Yaitu ajaran trinitas, ya, tritunggal, ya, yang tidak sama dengan Islam. Kemudian yang paling penting di sini, ya, yang mau kami sampaikan, bahwa ketika dia keluar dari Islam, maka dia memerlukan alat penyembahan. Ya, di sini ini cuma alat peraga saja. Ya, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Bukan bermaksud untuk menghina, tidak ada sama sekali. Ini alat peraga. Karena keluarga saya juga mayoritas banyak yang Kristen, jadi untuk mendapatkan alat-alat ini dengan mudah saya bisa dapat ini. Kenapa? Karena saya berhubungan baik dengan keluarga saya, teman-teman saya juga masih banyak yang orang-orang Kristen, sehingga ketika saya membutuhkan alat peraga seperti ini, baik yang Katolik maupun Kristen, saya mudah mendapatkan. Jadi dulu dia tidak meyakini ada foto Nabi Muhammad misalnya, tidak ada patung Nabi Muhammad. Ketika dia murtad, maka ada misalnya ini contoh replika patung Yesus Kristus gitu ya. Dulu ketika dia Islam, dia tidak memerlukan alat-alat simbol-simbol gitu ya, pemujaan kepada Tuhan. Ketika dia masuk Kristen, misalnya Protestan, nah ini salib Protestan seperti ini ya, salib
lambang salib ini lambang pemersatu, simbol keselamatan, kebanggaan mereka, ya, alat untuk mengusir setan dan lain sebagainya, alat untuk menghilangkan gundah gulana, wah macam-macam, pokoknya ini luar biasa menurut orang Kristen ya. Jadi mereka perlu ini, murtadin perlu ini, wajib ini, harus nih. Ya, kemudian kalau dia jadi Katolik, maka salibnya berbeda. Salibnya kalau Katolik ada korpusnya atau ada tubuh Yesusnya. Jadi perbedaan salib Protestan dan Katolik di sini ya. Maaf mungkin kalau cara pegangnya dianggap tidak sopan, ini cuma contoh saja. Mungkin saya pegang tangan kanan deh ya. Ya nanti tidak dikritik. Nah, ini salib Katolik, ada tubuh Yesusnya di sini ya, ada korpusnya. Kemudian ini salib Protestan ya. Apakah cuma dua ini? Oh, tidak, ada lagi salibnya Saksi Yehova ya. Itu salibnya Saksi Yehova itu cuma satu batang kayu. Jadi menurut Saksi Yehova, Yesus itu disalib begini posisinya. Kalau kebanyakan Kristen posisinya seperti ini, menyilang ya. Tapi kalau menurut Saksi Yehova, salibnya seperti ini satu. Jadi kaki ke bawah, tangan ke atas begini. Cuma satu palang kayu ini. Nah, itu harus, mau nggak mau mereka nggak bisa lepas dari itu. Ini bagian dari keimanan mereka. Makanya kita lihat banyak orang Kristen kemana-mana dia pakai kalung salib, ya kan, mati disalib, ya kan. Apapun salib itu nggak bisa lepas dari kehidupan. Nah, kalau yang Katolik tambah lagi ada patung Bunda Maria, Bunda Suci, Perawan Suci Maria. Maka ada doa novena Bunda Maria yang dia baca setiap pagi atau apa ya. Saya bukan Katolik dulunya, saya dari Pantekosta sehingga saya tidak menguasai ini, cuma kurang lebih gambarannya. Bahkan kalau orang Katolik ada yang namanya Gua Maria, ada patung Maria banyak ya. Di Gunung Kidul sini ada, saya menghitung ada Gua Maria Tritis, ada Gua Maria Gedang Sari, ada di Gading sini ada 3 ya, Gua Maria yang besar tentu yang di Tritis itu ya. Ada patungnya di dalam gua. Kemudian ada jalan menuju gua patung itu, ada namanya jalan salib yang harus dilalui. Jadi salib ini merupakan simbol keselamatan dan simbol kebanggaan orang-orang Kristen memang gitu ya. Nah, ini yang tidak bisa dihindari oleh para murtadin. Dulu di Islam ya paling cuma megang tasbih, itu tasbih pun bukan alat pemujaan. Tasbih itu cuma berfungsi untuk ngitung gitu ya. Udah berapa kali dia baca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, tidak ada alat pemujaan. Jadi ketika saya kebalikannya, ketika saya jadi mu'alaf yang dulunya saya mengimani salib, bangga dengan salib, saya pakai salib ini nggak pernah lepas dari saya bangga dengan foto Yesus gitu ya, saya bangga dengan segala macam yang melambangkan Yesus sebagai Tuhan. Ketika saya masuk Islam ya, saya kemudian mencari-cari ada nggak alat penyembahan dalam Islam. Ternyata tidak ada. Islam tidak membutuhkan alat penyembahan ya, Islam tidak membutuhkan ini semua lah gitu ya, karena memang ini yang dipakai sama orang-orang Kristen dan Katolik. Islam hanya butuh ini adalah ya satu-satunya alat kita untuk bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Apa ini? Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka ketika seorang muslim ketika mu'alaf masuk Islam, dia wajib belajar ini. Maka kalau ada mu'alaf setahun belum bisa baca Quran masih bolehlah. 2 tahun belum bisa baca Quran, ini mu'alaf bodoh namanya. Mu'alaf malas ya. Saya alhamdulillah jadi Islam hanya butuh waktu 6 bulan, itu termasuk lama juga. Banyak mu'alaf yang lebih cerdas dari saya yang cuma butuh waktu seminggu, 2 minggu, bahkan ada yang 2 jam bisa baca Quran ya. Ya saya standar lah ya 6 bulan karena saya bukan orang pinter ya, untuk bisa belajar membaca Al-Quran, membaca Arabnya ini ya. Jadi inilah satu-satunya alat yang dipakai oleh mu'alaf untuk bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena di sini diajarkan ada petunjuk-petunjuk bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar ya. Inilah ya alatnya, sehingga kami tidak butuh ya simbol-simbol tertentu untuk menjadi alat buat pemujaan kepada Tuhan. Tidak membutuhkan ya mungkin patung-patung, tidak membutuhkan apapun. Mu'alaf hanya perlu mendalami Al-Quran. Ketika dia gundah gulana, ketika dia sedang butuh sesuatu, ketika dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, ketika dia sedang mengalami problematika tentang kehidupan, maka dia ambil wudhu ya, dia membuka Al-Quran, dia membacanya ya dengan suara yang syahdu ya, dia betul-betul dari hati yang paling dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Subhanallah. Itu contoh ya. Bacaan saya tidak bagus, banyak mualaf yang lebih bagus bacaan Qur'annya. Ini membaca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat bisa menggetarkan hati. Ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya menjadi bergetar ya. Ketika dia berzikir kepada Allah, Allahu 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 Allahu, hatinya bergetar. Ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah, dia mendengarkan tilawah-tilawah Al-Qur'an, bertambah imannya. Itulah yang dibutuhkan oleh mu'alaf. Cuma satu, Al-Qur'an ini ya, yang menjadi pedoman dasar yang dipegang oleh umat Islam. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi kita umat Islam ya, yang pertama simpulannya adalah ya sudah, kita doakan para murtadin ya, semoga Allah memberikan hidayah kembali kepada mereka sehingga mereka kembali kepada Islam ya, kembali menuju jalan yang benar, agar mereka mati dalam keadaan husnul khotimah, agar mereka kembali kepada keluarganya yang selalu merindukan mereka ya, orang tua mereka yang tidak pernah menyangka, mungkin karena banyak aduan pada saya orang tua, ada orang tua yang sampai ya stres ya, sampai kepikiran karena anaknya murtad. Maka mudah-mudahan mereka kembali kepada Islam sehingga mereka kembali mengimani ajaran tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Kemudian kita juga berdoa semoga semakin banyak orang-orang yang menjadi mu'alaf, meninggalkan ajaran-ajaran yang lama menuju kepada ajaran tauhid ya, sehingga tidak butuh alat-alat penyembahan apapun. Nah, kesimpulannya adalah mari sama-sama ya, kita harus saling mengingatkan ya, kita harus memegang prinsip tadi. Ada perbedaan paradigma berpikir antara Islam dan Kristen. Oh ya, mungkin satu lagi saya tambahkan ya. Jadi ada pertanyaan ya dari pemirsa, kenapa kok kalau Katolik ada ini ya, patung Yesusnya, sementara kalau Protestan salibnya tidak ada patung Yesusnya. Begini, ini cuma nostalgia saja. Nanti yang lebih pantas menjelaskan tentu para pastor, para pendeta ya. Jadi kalau di Katolik mereka masih meyakini bahwa mengingat penderitaan Yesus yang mati di salib itu adalah bagian dari keimanan yang tidak bisa mereka tinggalkan. Sehingga dengan melihat tubuh Yesus yang ada di atas salib, maka orang Katolik akan semakin bersyukur dan mereka menjadi wajib untuk mengenang dan berterima kasih karena Yesus sudah berkorban untuk menyelamatkan mereka. Nah itu ya. Nah kenapa kalau Protestan tidak ada? Orang Protestan bilang kan Yesus sudah bangkit setelah disalib ya, dikubur, 3 hari kemudian bangkit, jadi tidak ada lagi disalib karena sudah bangkit nih. Maka di salibnya tidak ada patung Yesusnya. Nah itu ya. Nah kemudian kalau ada polemik ya, ada orang Islam bertanya, nah terus yang di salib itu ada apanya, di patung Bunda Maria itu ada apanya nih? Isinya apa? Ya inilah tadi ya, ada perbedaan paradigma berpikir ya. Mungkin kalau orang Kristen mungkin ada Roh Kudusnya, mungkin. Wallahu alam ya, mereka tak lebih tahu daripada saya. Saya ini kan masuk Islam tahun 94, orang Kristen old ini ya. Beda karena teologi Kristen itu berkembang dari tahun ke tahun ya. Nah, kalau buat orang Islam ada apanya? Nah ini ya. Kalau menurut kacamata Islam ya mungkin ya, apakah betul ada jinnya atau tidak ya, itu pun yang tahu mungkin nanti perlu ditanya pada ustadz-ustadz ahli ruqyah ya. Sehingga itulah yang tidak perlu kita perdebatkan. Karena itu tadi ada perbedaan paradigma berpikir yang tidak boleh kita campur. Jadi orang Kristen juga tidak boleh ya kan kemudian mencampur pemikiran Kristen pada Islam. Begitu juga orang Islam tidak boleh mencampur pemikiran Islam pada Kristen. Ya, ini yang harus kita pegang ya. Nah, sehingga ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Kalau mau melihat ustadz ketika berbicara mengenai agama lain, kemudian dia menggunakan sudut pandang agamanya, ya berarti memang menurut dia begitu ya. Tapi kemudian begitu juga orang Kristen, mungkin orang Kristen memandang Islam itu teroris misalnya, ya kan? Ya kita orang Islam harus maklum, tidak usah marah juga mungkin ya, karena memang mereka nggak tahu tentang Islam. Nah ini contoh ada perbedaan paradigma berpikir seperti ini. Maka mari sama-sama, Allah sudah memberikan petunjuk tadi, lakum dinukum waliyadin. Perbedaan paradigma berpikir ini harus kita sikapi dengan cara yang bijaksana ya, sehingga tidak menjadi
polemik. Berbeda, yes, Islam Kristen tidak sama, tapi saling menghormati, saling menghargai, ya. Ya sudah, saling memaafkan. Namanya kita berbangsa, bernegara, berhubungan pasti ada satu dua kita berbuat salah, ya. Mari sama-sama kita berbesar hati, saling maaf memaafkan. Barangkali itu saja dari kami, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun para murtadin untuk kembali menjadi Islam, mengimani ajaran tauhid, dan semakin banyak yang menjadi mu'alaf memeluk agama Islam. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.